Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi presentasi kami. Saya Nur Syaibah selaku pemateri pertama, Aisyahtul Mukarramah selaku pemateri kedua, Zulkifli Hidayat selaku pemateri ketiga, dan Risman selaku pemateri terakhir. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Ini kami akan membahas 4 submateri, yaitu yang pertama persamaan normal bidang rata, yang kedua sudut antara dua bidang rata, yang ketiga jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang dan jarak antara dua bidang sejajar, yang keempat berkas bidang rata. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, yang pertama persamaan normal bidang rata. Bisa dilihat pada gambar, misal P jarak dari titik O dengan kedudukan 0,0,0 ke bidang V, sedang alfa, beta, gamma adalah sudut-sudut antara vektor N yang tegak lurus dengan V. Nah, bisa dilihat ambil N dengan N sama dengan vektor cos A, cos B, cos gamma yang panjangnya akar dari cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma sama dengan 1 sebagai vektor normal satuan dari bidang V. Bisa dilihat vektor OT sama dengan X, Y, Z. Proyeksi OT pada OP adalah mutlak OT kali OP sama dengan mutlak X, Y, Z kali cos alfa, cos beta, cos gamma sama dengan X cos alfa tambah Y cos beta tambah Z cos gamma. Disebut persamaan normal Hesse dari bidang. Bila bidang melalui titik O 0,0,0 maka P sama dengan 0. Pengubahan persamaan umum AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 ke bentuk normal adalah sebagai berikut. Hubungan antara bilangan arah A, B, dan C dan kosinus arah cos A per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C sama dengan negatif P per D. Misalkan persamaan ini adalah sama dengan lambda. Jadi cos alfa sama dengan A lambda, cos beta sama dengan B lambda, cos gamma sama dengan C lambda, dan P sama dengan min D lambda. Sedangkan cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma sama dengan lambda kuadrat dikali dengan alfa kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 1. Jadi seperti ini, lambda sama dengan 1 plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Begitupun P sama dengan negatif D per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Cos alfa sama dengan A per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Cos beta sama dengan B per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Cos gamma sama dengan C per plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Tanda plus minus dipilih salah satu sehingga P berharga positif. Contoh, cari persamaan normal dari bidang 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Maka untuk mengubah ke bentuk normal X cos alfa tambah Y cos beta tambah Z cos gamma sama dengan P. Nah, P sama dengan negatif D plus minus 9 tambah 4 tambah 1 sama dengan 3 per akar 14. Kita pilih tanda plus supaya P-nya itu positif. Nah, untuk cos alfa sama dengan 3 per 14, cos beta sama dengan 2 per akar 14, cos gamma sama dengan 1 per akar 14. Jadi diperoleh ini dia 3X per akar 14 tambah 2Y per akar 14 tambah Z per akar 14 sama dengan 3 per 14. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Aisyahtul Mukarramah. Untuk materi selanjutnya adalah sudut antara dua bidang rata. Dua bidang yang berpotongan menghasilkan dua sudut perpotongan, yaitu sudut theta dan sudut suplemennya, yaitu sudut 180 derajat dikurang theta. Dapat dilihat pada gambar 3.4. Jika N1 dan N2 adalah normal bidang, maka sudut antara N1 dan N2 adalah theta
atau 180 derajat dikurang theta bergantung kepada arah dari normal bidang. Dapat dilihat pada gambar 3.5. Jadi, sudut antara dua bidang yang berpotongan ditentukan oleh normal dari kedua bidang tersebut. Sehingga sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Misalkan ada persamaan sudut antara dua bidang rata, yaitu P1 dan P2, yang dimana P1 ekivalen dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan P2 ekivalen dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Jika ingin mencari vektor normalnya, kita lihat koefisien dari X, Y, dan Z dari persamaan bidang tersebut. Maka vektor normalnya adalah vektor normal N1 yaitu A1, B1, C1, dan vektor normal N2 yaitu A2, B2, C2. Selanjutnya, kita ke rumus sudut antara dua bidang rata, yaitu cos theta sama dengan vektor normal N1 dot vektor normal N2 per panjang vektor normal N1 dikali panjang vektor normal N2, sama dengan kita substitusi persamaan vektor normalnya yang ini ke rumus yang ini. Selanjutnya, untuk rumus vektor normal N1 dot vektor normal N2 itu dikalikan antara A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per untuk rumus dari panjang vektor, yaitu untuk panjang vektor normal N1-nya yaitu akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali panjang vektor normal N2-nya yaitu A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Kemudian kita ke contoh soal. Tentukan sudut antara bidang 2X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 8 sama dengan 0 dan X tambah Y tambah Z tambah 5 sama dengan 0. Kita jawab. Misalkan persamaan P1-nya yang ekivalen dengan 2X ditambah 2Y ditambah 2Z ditambah 8 sama dengan 0. Untuk vektor normal N1-nya kita perhatikan koefisien dari X, Y, dan Z. Berarti koefisien F1-nya yaitu 2,2,2. Maka vektor normal N1-nya yaitu 2,2,2. Selanjutnya, pada persamaan P2 yang ekivalen dengan X tambah Y tambah Z tambah 5 sama dengan 0. Di sini kita lihat koefisiennya yaitu 1,1,1. Maka vektor normal N1-nya yaitu 1,1,1. Di sini kita ingin mencari sudut antara dua bidang rata, yang dimana cos theta sama dengan vektor normal N1 dot vektor normal N2 bar panjang vektor normal N1 dikali panjang vektor normal N2. Sekarang kita substitusikan vektor normalnya. Kita substitusikan yang ini dan yang ini ke dalam rumus. Karena di sini dot berarti 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 2 kali 1 per panjang vektor normal yang pertama yaitu akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali panjang vektor normal yang kedua yaitu akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 per
2/3 dikali 3. Ini 2/3 diperoleh dari akar 12, yang dimana yang panjang vektor normal yang pertamanya. Sehingga kita peroleh cos tetanya yaitu 1. Kenapa bisa 1? Karena yang ini itu bernilai yang ini 6/6. Jadi 1. Berarti cos tetanya yaitu 1. Berarti jika kita ingin mencari tetanya, berarti kita mencari arcos dari 1, yang dimana arcos 1 yaitu 0 derajat. Jadi sudut antara dua bidang rata adalah 0 derajat. Selanjutnya kita ke kedudukan dua buah bidang rata. Pada sub pokok bahasan ini juga membahas mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Misalnya diketahui bidang-bidang A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 dan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Jika kedua bidang itu berpotongan, maka sudut antara kedua bidang itu theta sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, yaitu yang ini. Pada pembahasan ini, pada kedudukan dua buah bidang rata terdapat 3 kedudukan. Yang pertama, kedudukan tegak lurus, yang kedua, kedudukan sejajar, yang ketiga, kedudukan berimpit. Yang pertama yaitu kedudukan tegak lurus, yang dimana jika cos theta sama dengan 0 atau vektor normal N1 dot vektor normal N2-nya sama dengan 0, sehingga A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua, kedudukan sejajar, yang dimana A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, atau A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan C2. Yang ketiga yaitu kedudukan berimpit. Apabila berlaku A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, C1 sama dengan D2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2, maka bidang rata P1 sama dengan P2 berimpit. Baik, itu materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya.